Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Sebagai seorang public figure, sekali saja membuat kesalahan atau kehilafan akan membuat malu satu Indonesia dan berpengaruh dengan karirnya. Seperti yang dialami oleh 8 artis terkenal Indonesia berikut ini, yang kini sudah tak laku lagi tampil di layar televisi karena pernah bikin malu satu Indonesia. Inilah ke-8 artis tersebut. 1. Saipul Jamil. Bukan rahasia umum lagi kalau artis Saipul Jamil pernah bikin malu satu Indonesia gara-gara kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada tahun 2016 lalu. Seperti dilansir dari Hops.id 2 Januari 2023, bahkan sang mantan istri Dewi Persik sudah merasakan keanehan sikap Saipul Jamil ketika mereka masih berstatus sebagai suami istri beberapa tahun silam. Saat ditanya para awak media apakah Saipul Jamil memiliki kelainan seksual, tiba-tiba saja Dewi Persik malah membongkar fakta mengejutkan bahwa sewaktu masih menjadi suaminya, Saipul Jamil adalah pria yang rajin beritikaf. Namun anehnya, Saipul rajin itikaf bersama dengan teman-teman prianya. Ya, aku bingung mas, karena rajin itikaf dan ibadahnya rajin juga. Itikafnya sih sama cowok-cowok, jadi kita nggak pernah berantemin soal yang aneh-aneh sama Mas Ipul, ungkap Dewi Persik beberapa tahun lalu. Dewi Persik juga sepertinya keceplosan saat mengaku dirinya sudah tidak terkejut lagi dengan kasus pelecehan seksual sesama jenis yang menyeret nama mantan suaminya tersebut. Nggak terkejut? Maksudnya gimana ya? Aku bingung mas. Jelasnya, seperti diketahui, Saipul Jamil ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Kelapa Gading pada hari Kamis 18 Februari 2016 karena kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang pelajar berinisial DS yang saat itu masih berumur 17 tahun. Berdasarkan keputusan hakim, Saipul Jamil akhirnya divonis 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanggal 2 September 2021, Saipul Jamil dinyatakan bebas. Namun sayangnya setelah merasakan udara bebas, Saipul Jamil justru diboikot dan dilarang tampil lagi di televisi. 2. Steve Emmanuel. Aktor tampan Steve Emmanuel juga pernah membuat malu satu Indonesia ketika dirinya ditangkap jajaran Polres Jakarta Barat karena kepemilikan obat terlarang pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 silam. Seperti dilansir dari liputan6.com, 17 Juli 2019, Steve Emmanuel ditangkap di kediamannya di kondominium Kintamani, Mampang, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti obat terlarang inisial K seberat 92,04 gram yang ternyata diselundupkan Steve Emmanuel dari Belanda. Steve menyembunyikan obat terlarang itu dengan cara melilitkannya ke dalam baju-baju di kopernya. Kemudian ia terbang ke Indonesia dengan membawa koper tersebut. Steve ternyata punya alasan sendiri mengapa ia memilih menyelundupkan obat terlarang tersebut dari negara Belanda, karena menurutnya kualitasnya lebih bagus daripada Indonesia. Steve mengaku mengeluarkan uang sebanyak 150 juta rupiah untuk membeli obat terlarang tersebut. Dalam sidang kasus tersebut, hakim akhirnya memutuskan menjatuhkan vonis 9 tahun penjara untuk Steve Emmanuel. Sejak saat itu, nama Steve Emmanuel semakin tenggelam, padahal dulu ia termasuk aktor yang laris manis membintangi berbagai judul sinetron. 3. Jupiter Fortissimo. Aktor sinetron Jupiter Fortissimo kembali tertangkap karena kasus kepemilikan obat terlarang inisial S pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019. Padahal seperti dilansir dari tribunnews.com 14 Februari 2019, Jupiter Fortissimo baru saja menghirup udara bebas pada bulan Juli 2018 lalu. Kata jera yang pernah diucapkan Jupiter sepertinya hanya isapan jempol belaka. Jupiter Fortissimo ditangkap di sebuah kamar kos di kawasan Tomang, Jakarta Barat di pagi hari sekitar pukul 7.30 WIB. Artis bernama lengkap Jupiter Fortissimo Jansen Taloga ini pertama kali ditangkap karena kedapatan memiliki obat terlarang inisial S seberat 0,54 gram pada tanggal 10 Mei 2016 silam. Saat itu, Jupiter divonis 2,5 tahun penjara. Jupiter dinyatakan bebas pada tanggal 27 Juli 2018 lalu.
Namun, Jupiter ternyata masih belum jera dan sulit melepaskan diri dari obat terlarang itu dalam kehidupannya. Pada penangkapan yang kedua kalinya, Jupiter kedapatan menyimpan obat terlarang inisial S itu di dalam tempat kacamata. Selain itu, polisi juga berhasil menyita cangklong, uang Rp100.000, ponsel, satu set alat, dan 2 buah korek api di lokasi kejadian. Kini nama Jupiter Fortissimo semakin tenggelam dan terlupakan. Sosoknya yang dulu segar dan bugar, kini tampak semakin kurus. Jupiter juga tak pernah lagi tampil di layar televisi. 4. Ibra Azhari. Aktor tampan Ibra Azhari benar-benar membuat malu satu Indonesia karena sampai 5 kali tertangkap polisi karena kasus yang sama, yakni kepemilikan obat-obatan terlarang. Seperti dilansir dari liputan6.com 5 Januari 2024, aktor yang merupakan adik kandung dari artis Ayu Azhari ini kembali ditangkap untuk kelima kalinya oleh pihak polisian atas kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ibra Azhari ditangkap pada hari Rabu 3 Januari 2024 ketika sedang berada di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan. Tak sendirian, aktor bernama lengkap Ibrahim Azhari ini ditangkap bersama seorang wanita berinisial NN yang juga merupakan artis lawas era 1990-an. Dalam penangkapan yang kelima kalinya ini, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa obat terlarang jenis S beserta alatnya. Ibra Azhari diketahui pertama kali ditangkap karena kasus obat-obatan terlarang pada tahun 2000 silam. Masih belum kapok, kemudian Ibra kembali ditangkap karena kasus yang sama pada tahun 2003, 2013, dan 2019. Jadi penangkapan Ibra Azhari di tahun 2024 ini menjadi yang kelima kalinya. Lima. Ahmad Zhoni. Untuk ketiga kalinya, aktor sinetron Ahmad Zhoni membuat malu satu Indonesia karena dirinya sampai 3 kali tertangkap gara-gara kasus yang sama, yakni obat-obatan terlarang. Seperti dilansir dari detik.com 15 Desember 2023, Ahmad Zhoni kembali ditangkap polisi untuk ketiga kalinya karena kasus obat terlarang. Penangkapan Ahmad Zhoni dilakukan di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang. Menurut Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahdudi, penangkapan Ahmad Zhoni berdasarkan laporan dari masyarakat. Petugas melakukan penyelidikan dan observasi, tepatnya di salah satu apartemen BSD Tangerang pada Selasa 12 Desember 2023 pukul 21.49 WIB. Penyidik mengamankan satu tersangka atas nama Ahmad Zhoni, ungkap Syahdudi dalam jumpa pers. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 paket obat terlarang inisial S seberat 4,6 gram, 1 paket daun inisial G dengan berat 1,32 gram, 1 buah cangklong, 1 kertas untuk konsumsi G, timbangan elektronik, dan 1 unit handphone. Dari situ, penyidik mendapatkan informasi bahwa obat terlarang inisial G dan S yang dimiliki Ahmad Zhoni didapat dari seseorang berinisial AH yang akhirnya juga ditangkap. Saat sang ayah Suhendri Zhoni berpulang ke Rahmatullah, Ahmad Zhoni sempat berjanji bahwa dirinya tidak akan menggunakan obat-obatan terlarang lagi. Meski saat itu dirinya diberi kesempatan untuk melihat sang ayah terakhir kali, Ahmad Zhoni tetap bersedih karena tak bisa mengantarkannya sampai tempat peristirahatan terakhir. Hal tersebut membuat Ahmad Zhoni semakin bertekad untuk bangkit dari keterpurukan. Dalam persidangannya, Ahmad Zhoni sempat mengungkapkan penyesalannya karena terjerumus lagi dengan obat-obatan terlarang. Saya cuma pingin Allah ridho untuk saya bisa dekat, dan saya begini bukan karena bapak saya, bukan ajaran bapak saya, ini karena kebodohan saya, dan saya akan tebus semua ini, saya akan belajar, tegasnya. 6. Epy Kusnandar. Aktor kawakan Epy Kusnandar yang dikenal sebagai pemeran Kang Mus di sinetron Preman Pensiun sempat bikin malu satu Indonesia karena tertangkap polisi gara-gara kasus obat terlarang. Seperti dilansir dari detik.com 11 Mei 2024, Epy Kusnandar ditangkap bersama rekannya yang juga seorang aktor bernama Yogi Gambles. Keduanya ditangkap di warung Epy Kusnandar pada Jumat 10 Mei 2024. Usai menjalani tes urin, Epy Kusnandar dan Yogi Gambles dinyatakan positif mengkonsumsi obat terlarang inisial G. Mereka berdua kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di Mapolres Jakarta Barat. Saat ditemui para awak media, Epy Kusnandar tampak enggan merespon pertanyaan dengan irit bicara. "Alhamdulillah sehat," ucap Epy Kusnandar singkat.
Setelah menjalani pemeriksaan, Epy Kusnandar malah menjawab pertanyaan dengan jawaban yang melantur dan tatapan yang kosong. "Gimana bang keadaannya habis pemeriksaan kesehatan? Gimana bang?" tanya awak media. "Siapa?" jawab Epy Kusnandar melantur. Kini sosok Epy Kusnandar sudah sangat jarang muncul di layar televisi. Sesekali ia sempat diundang di acara talk show, namanya pun semakin tenggelam dan terlupakan. 7. Chandrika Chika. Di saat karirnya sedang bagus di tahun 2024, Chandrika Chika malah bikin malu satu Indonesia saat dirinya tertangkap polisi sedang pesta obat-obatan terlarang. Seperti dilansir dari kompas.com 24 April 2024, Chandrika Chika ditangkap polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan bersama 5 orang temannya karena mengonsumsi obat terlarang jenis G di salah satu hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 22 April 2024. Usai menjalani tes urin, Chandrika Chika dan kelima pelaku lainnya diketahui positif mengonsumsi obat terlarang inisial G. Selain Chika, seorang atlet e-sport berinisial HJ juga ikut tertangkap di tempat yang sama. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, saat tertangkap, Chika sedang mengonsumsi obat terlarang jenis G yang berbentuk cairan. 8. Rio Rayvan. Sebagai seorang publik figur, aktor sinetron Rio Rayvan malah berkali-kali membuat malu satu Indonesia karena kasus obat-obatan terlarang. Seperti dilansir dari detik.com 28 April 2024, tercatat untuk kelima kalinya, artis tampan Rio Rayvan lagi-lagi ditangkap polisi pada Jumat malam 26 April 2023. Sebelumnya, Rio Rayvan pernah ditangkap karena kasus serupa pada tanggal 8 Januari 2015 silam. Kala itu, Rio Rayvan divonis 1 tahun 2 bulan penjara. Kemudian ia kembali ditangkap karena kasus yang sama pada tanggal 13 Agustus 2017. Yang ketiga, Rio Rayvan lagi-lagi ditangkap pada bulan Agustus 2019. Pada kasus yang ketiga ini, Rio Rayvan sempat dinyatakan bebas karena mendapat asimilasi pada bulan Desember 2020. Namun dirinya belum juga jera karena pada tahun 2021, lagi-lagi Rio harus berurusan dengan polisi untuk keempat kalinya karena kasus serupa. Lalu yang kelima kalinya, Rio Rayvan kembali ditangkap karena kasus yang sama di tahun 2023. Karena sudah yang kelima kalinya, polisi pun menegaskan bahwa Rio Rayvan tetap akan diproses hukum dan tidak akan direhabilitasi. Kini nama Rio Rayvan sebagai aktor sinetron pun semakin terlupakan.